Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Iqla Madina Laylatul Fitriya, NIM 116. I will answer question final exam is ESP. On this one, explain what is the importance of ESP in workplace. Because ESP is a very useful in the role of using English in the world of the work as a communication tools, both oral and written. Therefore, ESP shall be seen as the approach, concept, and the method that is different from general English. ESP is an English teaching approach that different approach presentation, design, material evaluation, and goals. Karena di sini ESP itu sangat bermanfaat bagi peran kita dalam bekerja. Jadi contohnya sebelum kita bekerja itu kita harus mempunyai skill dalam komunikasi, baik lisan maupun tulisan, seperti itu. Jadi bahasa Inggris itu penting untuk bekal kita bekerja nanti, seperti itu. Next, number 2. What is the main purpose of ESP material? I think the purpose of this ESP is as on the approach to the teaching and use of English. For special field and the student that are is accordance with the nature of the field of the knowledge and the professional of English use. Jadi intinya tujuan ESP itu agar pelajar mampu menguasai bahasa Inggris pada bidang yang ingin mereka pelajari. Jadi pelajar sebelum mempelajari bahasa Inggris itu harus mempunyai tujuan. Misalnya dia ingin belajar, jadi ada alasannya mengapa ESP ini muncul. Fokus kepada kebutuhan siswa. Yang kedua, relevant to the learn. Jadi sesuai dengan tujuan pelajar tanpa keluar dari materi yang ingin dipelajari. And then number 3, the focus of the learning. Jadi harus terjadi. Contohnya jika dia ingin atau butuh belajar speaking, after dari dia belajar bahasa Inggris tentang speaking ini, tujuannya harus terlaksana, harus tercapai, bisa mempraktekkan bagaimana skill speakingnya, seperti itu. Next, number 3. Number 3 is elaborate with net analysis is important is ESP. Net analysis is ESP relevant to the activity involved in the capturing the information needed to develop and the information needed to develop effective curriculum that meets the specific need of the student. Where the teacher must identify the target learning needs. We need is ESP because classroom activities such as the analysis teacher needs knowing the situation and the target student. Now the learning concept that will be accepted by student later and the extent to which they understand the English material that has been explained of this request prior net analysis. Jadi analisis kebutuhan ini dapat menjadi aset penting bagi guru bahasa Inggris. Tujuan khusus ESP ini untuk mengidentifikasi persyaratan atau kebutuhan utama peserta didik mereka dan menentukan area mana keterampilan mereka, kurangnya mereka dalam belajar bahasa Inggris. Juga telah dilaporkan bahwa menulis dan membaca bersama dengan keterampilan berbicara diperlukan lebih dari yang lain. Jadi penting guru itu tahu bagaimana
Net analisis ini penting bagi guru untuk menentukan tujuan arah pelajar untuk mempelajari bahasa Inggris ini. Seperti itu. Jadi menentukan arah tujuan dengan agar terlaksana. Oke. Number 4. Okay, explain the role of the teacher is ESP. Jadi seperti apa yang sudah dijelaskan dalam net analysis tadi ya. In theory, the role of the ESP teacher is a teacher, collaborator, material, compiler, resource, and evaluator. The first role is a teacher which has the same meaning as an ordinary English teacher. Jadi seperti yang dijelaskan di net analisis tadi, kebutuhan analisisnya, analisis kebutuhannya itu penting bagi seorang guru. Maka seorang guru itu harus memerankan banyak peran di dalam ESP ini. Guru mungkin akan meminta untuk mengatur pembelajaran, rancangan pembelajaran, objektif, untuk mengatur sebuah lingkungan pengajaran yang positif di dalam ruangan kelas, dan untuk mengevaluasi proses siswa dalam belajar ESP ini agar tujuannya dapat terlaksana seperti itu. Okay, this is number 5. Read for different characteristic between the EOP and EIP. Okay. EOP adalah pembelajaran bahasa Inggris untuk tujuan atau kebutuhan pekerjaan dari training. Jadi lebih menuju ke bekal untuk bekerja seperti itu ya. Contohnya dalam AOP ini ada pre-experience, sebelum praktek. Contohnya pekerja TKW diminta untuk belajar bahasa Inggris seperti itu. And then number 2 is simultaneous in service. Contohnya pekerja sambil belajar. Jadi dia bekerja tapi juga tapi juga sambil belajar bahasa Inggris seperti itu. And then number 3 is post experience. Jadi untuk EIP, tujuan EIP adalah belajar bahasa Inggris untuk tujuan dan kebutuhan akademik. Jadi kalau EIP ini lebih menjelaskan bahwa tujuannya untuk kebutuhan-kebutuhan akademis seperti di sekolah seperti itu. Contohnya di English for student in a specific discipline. Contohnya dalam sekolah keperawatan itu difokuskan untuk disarankan untuk belajar bahasa Inggris seperti itu. And then number 2 is ask school subject. Okay, the last question. Elaborate what do you know about nature's teach lecture and the one in ESP? Nature's scientists at award will relate to words or desire, namely what the learning what to achieve in the learn English well, like is something that is realized that there is something like in English, so it's much the improve. Okay, I think enough the answer final exam is ESP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.